Halo permisa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One Newscom. Taiwan akan merilis buku panduan pertahanan sipil baru minggu depan yang memberikan petunjuk kepada warga tentang cara bertindak jika terjadi invasi militer Tiongkok. Panduan ini juga menegaskan pesan bahwa Taiwan tidak akan menyerah di tengah meningkatnya tekanan militer Tiongkok. Informasi lainnya, Australia memperkuat pertahanannya dengan armada drone bawah laut canggih bernama Ghost Shark yang mulai beroperasi pada Januari 2026. Proyek senilai 18 triliun ini merupakan bagian dari kesepakatan AUKUS dan melengkapi rencana pembelian 11 fregat siluman dari Jepang. Selengkapnya hanya di One News Internasional. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan keputusan untuk mengirim 3 jet tempur Rafale guna membantu melindungi wilayah udara Polandia. Langkah ini diambil menyusul insiden masuknya drone-drone Rusia ke wilayah Polandia yang memicu kekhawatiran NATO. Macron menegaskan bahwa pengerahan pesawat jet tempur itu merupakan bentuk solidaritas dengan sekutu NATO untuk memperkuat pertahanan di sisi timur Eropa. Ia menyampaikan komitmen tersebut setelah berbicara langsung dengan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk. Macron juga sudah berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal NATO dan Perdana Menteri Inggris terkait langkah bersama menghadapi ancaman Rusia. Menurutnya, Prancis dan sekutunya tidak akan tunduk pada intimidasi Rusia yang semakin meningkat di kawasan. Sebelumnya, Polandia melaporkan wilayah udaranya telah dilanggar 19 kali oleh drone Rusia, di mana 3 diantaranya berhasil ditembak jatuh. Pemerintah Polandia menyebut peristiwa itu sebagai serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap negaranya, NATO maupun Uni Eropa. Sementara itu, Rusia membantah tuduhan bahwa mereka secara sengaja menargetkan Polandia. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar rapat darurat atas permintaan Polandia untuk membahas insiden drone tersebut. But we have all seen what Russia means by diplomacy. Putin refuses to meet President. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan bahwa Uni Eropa sedang mempersiapkan sanksi ke-19 terhadap Rusia pada Rabu 10 September 2025 waktu setempat. Langkah ini diambil seiring dengan peningkatan dukungan militer dan finansial yang diberikan kepada Ukraina.
Dilansir dari Xinhua News, dalam pidato kenegaraan tahunannya di Parlemen Eropa, von der Leyen menjelaskan bahwa sanksi baru ini akan mencakup percepatan penghapusan ketergantungan pada bahan bakar fosil Rusia. Serta penindakan tegas terhadap armada bayangan Rusia yang sering digunakan untuk menghindari sanksi. Von der Leyen juga menyebutkan bahwa hingga kini Uni Eropa telah menyalurkan bantuan militer dan finansial senilai hampir 170 miliar euro untuk Ukraina. Selain itu, ia mengumumkan untuk pembentukan aliansi drone bersama Ukraina untuk membantu mempertahankan keunggulan di medan perang. Serta sistem pengawasan sisi timur yang akan melibatkan investasi dalam pengawasan ruang angkasa dan pembangunan tembok drone di perbatasan timur Eropa. Di sisi lain, von der Leyen membela perjanjian dagang terbaru dengan Amerika Serikat. Ia menyebutnya sebagai kesepakatan terbaik bagi Eropa untuk mencegah terjadinya perang dagang yang merugikan. Terakhir, von der Leyen juga mengumumkan rencana pembentukan Scale-up Europe Fund yang bernilai miliaran euro. Dana ini akan menggabungkan investasi Uni Eropa dan swasta untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang berkembang pesat di sektor-sektor kunci. Sebelumnya, Kremlin menyatakan bahwa tidak ada sanksi yang dapat memaksa Rusia mengubah arah kebijakannya dalam perang di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan ekonomi Rusia yang tumbuh lebih cepat daripada negara-negara G7. Dan berhasil bertahan meski banyak prediksi Barat meramalkan kehancuran Rusia tetap kuat. Untuk itu, Putin memerintahkan para pejabat dan pebisnis untuk melawan sanksi dengan segala cara. Taiwan akan memberitahu rakyatnya bagaimana bertindak jika tentara musuh menginvasi pulau itu dan mengirimkan pesan bahwa mereka tidak akan menyerah dalam buku panduan baru tentang pertahanan sipil yang memberikan panduan keamanan bagi warga negara di tengah meningkatnya ancaman militer Tiongkok. Taiwan yang demokratis yang menghadapi tekanan militer Tiongkok yang semakin meningkat untuk memaksanya menerima klaim kedaulatan Tiongkok akan merilis panduan pertahanan sipil baru minggu depan yang untuk pertama kalinya akan merinci skenario seputar invasi Tiongkok. Menurut salinan buku panduan yang ditinjau oleh Reuters sebelum diterbitkan, dicetak dengan warna oranye terang dan merah dengan karakter kartun yang mewakili penduduk Taiwan di sampulnya, buku panduan ini mengingatkan warga Taiwan akan kebebasan dan demokrasi yang telah mereka peroleh dengan susah payah dan mendesak warga untuk bersiap saling melindungi dan menjaga rumah tercinta kita. Lin Fei Fan, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Taiwan yang mengawasi upaya tersebut,
mengatakan kepada Reuters bahwa Taipei telah mengambil inspirasi dari panduan bertahan hidup dari negara-negara lain, termasuk Ceko, Prancis, dan Jepang, serta belajar dari negara-negara demokrasi lain. Tentang cara efektif melibatkan orang-orang dari semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan. Buku panduan tersebut memberikan daftar skenario yang mungkin dihadapi Taiwan, mulai dari sabotase kabel bawah laut dan kelumpuhan cyber serta inspeksi kapal Taiwan oleh negara musuh. Hingga deklarasi sepihak zona larangan berlayar atau terbang dengan kedok latihan militer dan invasi militer besar-besaran. Saat perang dan ketika keberadaan musuh yang dicurigai terdeteksi, masyarakat diimbau untuk segera meninggalkan area tersebut atau berlindung di tempat aman, yang jauh dari jendela, serta menghindari mengambil foto atau video dan mengunggahnya. Buku panduan tersebut yang menurut para pejabat dirancang untuk dibaca oleh semua usia dengan banyak ilustrasi kartun juga menawarkan kiat-kiat tentang cara membahas krisis dan invasi militer dengan anak-anak serta meredakan kecemasan mereka. Pesawat NATO menembak jatuh pesawat tak berawak Rusia setelah memasuki wilayah udara Polandia dalam serangan ke Ukraina pada Rabu 10 September 2025. Penembakan ini menjadi keterlibatan militer langsung pertama aliansi tersebut dengan Rusia. Sejak Moskow melancarkan invasi skala penuh pada tahun 2022 ke Ukraina. Rusia membantah telah menargetkan Polandia dan menuduh Warsawa menyebarkan mitos untuk meningkatkan eskalasi perang di Ukraina. Namun para pakar politik dan militer barat mengatakan serangan Rusia itu merupakan upaya yang disengaja untuk menguji pertahanan sikap negara barat. Hal itu dikatakan oleh pakar Tinatin Japaridze, analis dari Eurasia Group, Kamis 11 September 2025. Japaridze menambahkan insiden tersebut menggarisbawahi kesiapan Moskow untuk mendorong batas dan memanfaatkan setiap kerentetan yang dirasakan di sepanjang sisi timur NATO. Bahkan jika Rusia saat ini tidak mencari konfrontasi militer langsung dengan negara anggota NATO. Sebagai catatan, pesawat tak berawak dan rudal Rusia telah melintasi wilayah udara anggota NATO termasuk Polandia. Beberapa kali selama perang 3,5 tahun Moskow, tetapi hingga kini tidak ada negara NATO yang mencoba menembak jatuh mereka.
Prancis diguncang aksi protes besar-besaran pada Rabu 10 September 2025 waktu setempat. Setelah Perdana Menteri Francois Bayrou digulingkan melalui mosi tidak percaya di parlemen. Bayrou digulingkan setelah gelombang tidak puasan publik atas kebijakan pemangkasan anggaran dan krisis politik yang berkepanjangan. Kerusuhan meluas di pusat kota Paris ketika para pengunjuk rasa memblokir jalan, membangun barikade, dan menyalakan petasan. Polisi merespons dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Sementara pasukan pemadam kebakaran juga diterjunkan untuk memadamkan api yang membakar sebuah restoran. Presiden Prancis Emmanuel Macron memilih Sébastien Lecornu sebagai Perdana Menteri kelimanya dalam 2 tahun terakhir. Sébastien Lecornu menggantikan Francois Bayrou yang digulingkan dalam pemungutan suara di parlemen pada hari Senin 7 September 2025. Francois Bayrou pada hari itu mengajukan rencana pemotongan anggaran hingga 44 miliar euro atau sekitar 774,4 triliun rupiah. Didukung oleh 194 suara dan ditolak oleh 364 suara di parlemen. Sebuah pesawat charter yang membawa ratusan pekerja Korea Selatan lepas landas dari Bandara Atlanta menuju Seoul pada Kamis 11 September. Sekitar 300 pekerja Korea Selatan ditangkap pekan lalu bersama lebih dari 150 orang lain dalam razia imigrasi di Georgia. Razia dilakukan di lokasi proyek pembangunan pabrik baterai mobil listrik senilai 4,3 miliar dolar milik Hyundai Motor dan LG Energy Solution. Pemerintah Amerika Serikat memutuskan memulangkan sebagian besar pekerja tersebut melalui penerbangan charter khusus. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menawarkan agar para pekerja bisa tetap tinggal di Amerika Serikat dengan tujuan membantu melatih tenaga kerja lokal.
Meski ada tawaran, dari ratusan pekerja hanya 1 orang yang memilih untuk menetap di Amerika Serikat. Pejabat Korea Selatan mengonfirmasi pemulangan tersebut dan menegaskan mayoritas pekerja tetap memilih kembali ke negaranya. Pemerintah Australia mengumumkan rencana memperkuat militernya dengan armada drone bawah laut canggih bernama Ghost Shark. Menteri Pertahanan Richard Marles Rabu 10 September mengatakan puluhan drone berteknologi tinggi itu akan diproduksi di dalam negeri dan mulai beroperasi pada Januari 2026. Untuk mewujudkan proyek ini, Canberra menandatangani kontrak senilai 1,7 miliar dolar Australia atau sekitar 18 triliun rupiah dengan Anduril Australia. Drone bawah laut ini dapat diluncurkan dari darat maupun kapal perang dan akan melengkapi program modernisasi kapal selam serta kapal permukaan Australia. Pengembangan Ghost Shark sejalan dengan kesepakatan AUKUS yang diteken bersama Amerika Serikat dan Inggris pada 2021. Perjanjian itu memungkinkan Australia memiliki kapal selam bertenaga nuklir dalam beberapa dekade mendatang. Namun, AUKUS sempat menuai kritik di Amerika Serikat karena dianggap membebani stok kapal selam nuklir Angkatan Laut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan meninjau ulang perjanjian tersebut agar sesuai dengan agenda American First. Meski demikian, Marles optimis proyek ini bersama kapal selam nuklir di masa depan akan memperkuat pertahanan Australia secara signifikan. Selain Ghost Shark, Australia juga memperbarui armada lautnya dengan membeli 11 frigate kelas Mogami buatan Mitsubishi Heavy Industries, Jepang. Kontrak senilai 6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 98 triliun rupiah ini menjadi salah satu ekspor pertahanan terbesar Jepang sejak Perang Dunia II. Kapal perang siluman tersebut dijadwalkan mulai memperkuat Angkatan Laut Australia pada 2030 menggantikan frigate tua kelas Anzac.
Aktivis sayap kanan sekaligus loyalis Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Charlie Kirk tewas ditembak saat membahas soal penembakan massal di Universitas Utah Valley pada Rabu 10 September 2025. Video penembakan yang beredar di media sosial menunjukkan Kirk berbicara kepada kerumunan besar di luar lapangan. Beberapa saat kemudian jatuh dari kursi dengan tangan di leher setelah suara keras tembakan. Kematian Charlie Kirk ini membuka kembali video-video serta wawancara yang kontroversial, terutama yang bukan dari pendukung Trump. Semasa hidupnya, Kirk terkenal sebagai sosok yang belak-belakan, sehingga pernyataannya banyak memicu kontroversi. Ia juga terkenal dalam memprovokasi orang-orang yang berbeda pendapat dengannya. Pendukung Trump ini dikenal dekat dengan Israel dan pernah berkomentar soal tidak ada orang Palestina dalam sebuah debat terbuka. Kirk juga menyebut Palestina merupakan tempat yang tidak pernah ada di bumi. Ia berulang kali menyatakan iman Kristen evangelisnya dan merupakan pendukung setia Israel selama debat di kampus-kampus. Dalam sebuah unggahan di X, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyesalkan bahwa aktivis tersebut tidak dapat mengunjungi Israel sesuai rencana. Beberapa tahun yang lalu, Kirk berkomentar bahwa beberapa kematian senjata api di Amerika Serikat layak membayar harga. Untuk memastikan kesinambungan amandemen terhadap kedua konstitusi Amerika Serikat yang menjamin hak publik untuk memiliki dan membawa senjata. Detik-detik sebelum Kirk ditembak, ia juga mengadakan debat terbuka yang membahas penembakan massal di Amerika Serikat selama dekade terakhir. Charlie Kirk juga kerap dituduh Islamofobik dan pernah menulis komentar kontroversial soal kemenangan politisi Muslim di New York yang dianggap melecehkan komunitas Islam. Kritik makin tajam ketika ia hadir di konferensi organisasi AIC for America, kelompok yang dikenal luas anti-Muslim. Dengan kematian Charlie Kirk membuat sebagian orang merasa senang. Ada yang menyebut ucapannya dibalas oleh Tuhan. Namun, sebagian merasa berduka dengan kepergian Kirk dengan cara yang mengenaskan.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan permisa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.